Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamna dengan NIM 21101162200003 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A1. Baik, pada video kali ini saya akan menjawab 4 pertanyaan berhubungan dengan ujian tengah semester mata kuliah linguistik umum. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana pendapat Anda tentang bunyi tulis, isyarat, sandi Morse, dan bunyi yang ditiru oleh burung beo? Silakan Anda mengaitkannya dengan hakikat bahasa itu sendiri, yaitu pengertian dan ciri bahasa. Menurut pendapat saya, keempat hal yang disebutkan di atas tadi yaitu bahasa tulis, isyarat, sandi Morse, dan bunyi yang ditiru oleh burung beo tidak dapat digolongkan ke dalam bahasa. Hal tersebut jika dikaitkan dengan salah satu dari ciri bahasa, yaitu bunyi atau oral, di mana bahasa itu merupakan bunyi yang langsung dikeluarkan oleh mulut, yang bersifat primer. Sedangkan untuk bunyi bahasa tulis dan sandi Morse bersifat sekunder dan merupakan hasil rekaman dari bahasa lisan, yaitu bahasa yang dikeluarkan oleh mulut tadi. Selain itu, tulisan juga merupakan turunan dari bahasa. Untuk bahasa isyarat juga tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok bahasa dikarenakan hanya menghasilkan gerakan tubuh atau gestur, bukan menghasilkan suara yang dikeluarkan oleh mulut. Dan yang untuk terakhir, bunyi burung beo juga tidak dapat digolongkan ke dalam bahasa dikarenakan bunyi yang dihasilkan oleh burung beo tersebut merupakan insting dan juga dilatih oleh manusia. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, coba Anda jelaskan keterkaitan kompetensi dan performansi dikaitkan dengan faktor yang memengaruhinya. Berikan contoh sederhana, kemudian jelaskan keterkaitannya. Keterkaitan antara kompetensi dan performansi dengan faktor yang mempengaruhinya saling berkaitan satu sama lain. Di sini terdapat 3 faktor yang mempengaruhi kompetensi dan performansi, yaitu ada faktor fisik, lingkungan, dan psikologis. Apabila ketiga faktor tersebut berjalan dengan lancar, baik, dan maksimal, maka tentunya kompetensi dan performansi yang dihasilkan juga akan baik dan memuaskan. Begitupun sebaliknya, apabila ketiga faktor tersebut terhambat atau ada yang menghalangi, maka kompetensi dan performansi yang dihasilkan juga tidak akan baik dan tidak akan memuaskan. Untuk contohnya bisa kita ambil seorang anak yang akan belajar ketika menghadapi ulangan keesokan harinya. Nah, pada contoh tersebut dapat diambil atau didapatkan 2 option. Untuk option yang pertama yaitu, apabila kompetensi atau kemampuan yang dikerahkan ini maksimal atau tinggi, maka juga akan terdapat 2 kemungkinan. Untuk kemungkinan yang pertama yaitu performansi atau hasil yang didapatkan juga akan maksimal atau bagus. Sedangkan untuk kemungkinan kedua yaitu bisa jadi performansi atau hasil yang didapatkan kurang memuaskan. Nah, untuk kemungkinan yang kedua ini bisa disebabkan oleh faktor lain. Biasanya faktor tersebut disebabkan oleh rasa cemas, gugup, takut, dan rasa malu. Sedangkan untuk option yang kedua yaitu apabila kompetensi atau kemampuan yang dikerahkan tersebut sedikit atau sangat minim, maka performansi atau hasil yang didapatkan juga kurang memuaskan. Jadi untuk option yang kedua ini kompetensi sama dengan performansi. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan apa peran penting Anda dalam mengetahui linguistik dan subdisiplinnya. Peranan penting untuk mengetahui linguistik dan subdisiplinnya tentu saja sangat besar. Apalagi objek kajian linguistik yaitu bahasa, di mana bahasa adalah bunyi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi, bersosial, dan berkegiatan dengan orang banyak, di mana lingkup kegiatan ini juga luas. Jadi dengan lingkup kegiatan yang luas ini, maka subdisiplin linguistik itu juga mencakup banyak hal dan tentunya luas juga. Di sini terdapat bermacam-macam subdisiplin dari linguistik
Akan tetapi saya akan menyebutkan beberapa saja, yaitu untuk yang pertama fonologi, morfologi, semantik, pragmatik, dan wacana. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan hal-hal yang Anda ketahui tentang sejarah dan aliran yang terdapat pada linguistik. Untuk sejarah yang terdapat pada linguistik terbagi menjadi 3 periode. Untuk periode yang pertama yaitu periode awal, di mana periode awal ini terbagi menjadi 5. Untuk yang pertama India, kedua Yunani, ketiga Romawi, keempat masa pertengahan, dan yang kelima yang terakhir yaitu masa Renaissance. Untuk yang kedua yaitu periode perkembangan, dan yang terakhir yaitu periode pembaharuan. Untuk periode pembaharuan ini terdapat 3 tokoh yang berpartisipasi di dalamnya, yaitu Ferdinand de Saussure, Leonard Bloomfield, dan Noam Chomsky. Sedangkan untuk aliran linguistik terbagi menjadi 3, yaitu aliran tradisional, struktural, dan yang terakhir yaitu aliran transformasi. Sekian jawaban dari saya. Apabila ada kata yang kurang tepat atau salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.